Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gospel and Prayer. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa, membaca firman dalam situasi apapun juga. Karena apa? Karena itu bermanfaat. Iman kita timbul, ketika iman kita timbul, ada satu pengharapan, semangat kita menyala-nyala. Roh kita berkobar-kobar. Maka masalah, persoalan, tantangan itu bukan lagi masalah, tetapi sesuatu berkat yang perlu diolah. Dengan semangat, dengan ketekunan itu juga. Tentunya saudara, hari-hari seperti ini kita butuh juga supaya saudara punya kekuatan dari Tuhan. Yaitu dari mana? Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita menyisihkan waktu kita kepada Tuhan, maka timbullah kemampuan-kemampuan ilahi dalam hidup kita. Kita pujikan satu pujian terlebih dahulu. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Glory, syukur, glory, glory, syukur Tuhan, glory, haleluya, syukur Tuhan, lawat kami, sembuhkanlah kami Tuhan, lawat umat-Mu, glory, syukur, haleluya, syukur Tuhan, haleluya, glory, kasihanilah kami Tuhan, lawat kami, pulihkan kami, jamah kami, hidup kami Tuhan, glory, syukur, haleluya. Sikira bala-bala ya Rabbah, sikira bala-bala, kira bala-bala ya Rabbah, sikira bala-bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami dengan perlengkapan iman melalui firman-Mu Tuhan, supaya iman kami boleh tumbuh, sehingga kami boleh Tuhan berjalan sesuai rencana Tuhan.
supaya kami boleh meraih janji-janji Tuhan, supaya kami boleh meraih apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami, Engkau menghibur kepada kami, Roh Kudus-Mu selalu menuntun kepada kami, memberikan kepada kami jalan-jalan ketika kami tersesat. Engkau memberikan jalan yang baru, memberikan jalan yang benar Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biar kekuatan, kasih, kuasa-Mu menyertai setiap kami, sehingga kami boleh diperbarui, kami dipulihkan dan disembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 31 ayat 1. Mazmur nyanyian untuk pentasbisan bait suci. Dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Saudara, di sini kita melihat ketika pentasbisan bait suci, di mana mulai Daud memuji Tuhan. Pujian itu, saudara, bukan sekedar yang keluar dari mulutnya, namun yang pasti dikatakan bahwa Engkau telah menarik aku ke atas. Artinya suatu hari Daud itu ada di bawah. Seperti saat ini mungkin kita ada di bawah, tetapi Tuhan angkat kita naik ke atas. Mungkin hari-hari seperti ini kita menangis, kita sedih karena kita ada di bawah. Tetapi saudara, tidak selamanya kita ada di bawah. Suatu saat kita akan di atas juga. Dan ketika kita di atas, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh. Terutama saudara, kita lihat ayat ini, yaitu pentasbisan bait suci. Perlunya kita mendekat kepada rumah Allah. Perlunya kita punya komitmen konsisten ke rumah Allah. Ke rumah Allah bukan untuk berdialog dengan teman kita, bukan berjumpa dengan orang-orang saudara yang mungkin yang kita harapkan menolong kita, orang yang terpandang, orang yang kaya. Mungkin juga kita mau supaya ada refreshing, bukan seperti itu. Tetapi ke rumah Allah betul-betul kita memberikan hidup kita kepada Allah. Supaya apa saudara? Supaya kita tahu bahwa kita yang dari bawah akan diangkat naik ke atas. Jangan sampai kita ketika di rumah Allah, kita ini hanya cuma mencari orang supaya kita dinaikkan ke atas. Yang bisa menaikkan kita ke atas hanya Tuhan. Kita lihat dulu ayat yang kedua dan ketiga. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. 3. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Dari sini kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada sakit yang dialami, tapi ada kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Jangan takut dengan penyakit yang datang, tetapi berharaplah dengan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Sakit itu bisa datang dan bisa pergi, tetapi jangan izinkan hadirat Tuhan dan Roh Allah itu datang dan pergi. Saudara, sekali dia datang, jangan izinkan pergi. Sebagaimana Daud pernah berkata, jangan kau ambil rohmu daripadaku. Jangan tinggalkan aku Tuhan sendirian. Ini yang penting, masalah itu boleh datang dan pergi. Penyakit boleh datang dan pergi. Keuntungan, kerugian boleh datang dan pergi. Teman kita, musuh kita bisa datang dan pergi. Bencana bisa datang dan pergi. Tetapi Tuhan bukan harus datang dan pergi. Sekali dia datang, selamanya dia bersama dengan kita. Itu yang harus kita yakinkan. Jikalau saudara sakit, apa yang perlu ditakutkan kembali? Yang dari bawah aja diangkat naik ke atas. Bagaimana orang sakit mau dinaikkan ke atas kalau tidak disembuhkan dahulu? Contohnya kalau kita melihat Ayub, dia sakit, dia kehilangan semuanya, dia mau diangkat naik ke atas, dia disembuhkan dulu, dia dipulihkan dari tubuhnya, baru teman-temannya datang, saudaranya datang, baru orang datang bersama dengan dia bisa makan minum, kemudian baru berkat itu muncul. Atau mungkin sebaliknya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara.
Namun yang jelas, saudara, saat ini ketika engkau sakit, engkau boleh cari dokter yang baik, engkau cari obat yang bagus, tapi ingat satu, jangan lupakan Tuhan, dokter di atas segala dokter. Jangan pernah saudara menomorduakan Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu dokter, kita perlu. Karena dunia Tuhan sudah memberikan kedokteran, Tuhan memberikan juga obat-obatan, Tuhan memberikan orang-orang yang ahli dengan talenta-talentanya. Namun datanglah, berlututlah di hadapan Allah terlebih dahulu, supaya dia bisa menentukan dokter yang mana dan yang tepat. Saya pernah membawa satu teman, saudara yang dikasihi Tuhan, yang memang matanya ini sudah hancur karena kecelakaan. Yang satu copot keluar, mukanya hancur total, sudah tidak berbentuk muka lagi. Yang satu matanya itu sudah hampir keluar tapi masih bisa dipertahankan. Rahangnya patah, semua patah. Dan akhirnya dibawalah ke Singapura. Dan saat itu waktu ada di Singapura, dia dioperasi dan kemudian berhasil. Tetapi problem di matanya. Padahal dokter mengatakan nggak mungkin. Problem di matanya. Kita bawa sampai namanya di Perth, juga tidak mampu. Di Singapura, di dokter yang top, profesor juga nggak bisa. Suatu hari kita berdoa lagi. Karena Tuhan memberikan visi kepada saya. Bahwa Bapak ini bukan mati, tapi hidup. Karena saya melihatnya Bapak ini berjalan dengan saya lagi misi di satu daerah melewati sebuah sawah dan pergi ke toilet. Dia jalan sendiri. Berarti saya berkata, Bapak ini hidup, Bapak ini pasti bisa melihat walaupun mungkin matanya satu. Saat itu dia tidak bisa lihat, gelap sekali saudara. Mungkin ada bayang-bayang orang akan pasti cemas. Namun sudah bolak-balik, akhirnya kita balik Singapura lagi, padahal sudah nggak ada harapan. Kita berdoa. Sudah dokter yang paling bagus di Singapura sudah kita datangi semua. Di Perth, Australia sudah. Akhirnya kita kembali ke Singapura karena periksa. Saat itu kita berdoa. Tuhan gerakan pergi ke satu rumah sakit, ya Singapura SGH atau Singapore General Hospital. Rumah sakit pemerintah. Saat itu mulai kita berdoa, datang dulu untuk namanya, ya kita cek dulu, untuk cari-cari data dulu, supaya kita ini mulai ya sedikit memberitahu, supaya nanti dia akan referensikan ke dokter mana. Akhirnya dibawa satu dokter yang bukan top, biasa saudara. Dokter biasa itu takut, karena ini pasti operasi gagal punya, gak mungkin bisa berhasil. Nanti gagal, reputasinya tambah hancur. Yang top aja berkata nggak bisa, saya nggak berani karena sudah top, karena ini banyak kegagalan. Tapi dokter itu, siapa namanya saya lupa, pokoknya Xiupi atau apa saudara, depannya apa saya lupa, nama Chinese. Ya. Akhirnya dipilih itu dan bukan dokter hebat dia. Akhirnya kita berdoa, dia didatangi satu dokter lagi, si dokter ini. Sudah, masa kamu takut? Gitu. Coba kamu lakukan aja yang terbaik. Itu ceritanya dokter itu. Dan kemudian dokter itu melakukan tugasnya. Ya pasti semua orang takut. Dokter pun berkata jangan terlalu banyak berharap. Karena ini sudah tidak mungkin lagi untuk bisa melihat. Ini hanya mujizat. Ya ini kita coba. Siapa tahu Tuhan bisa memberikan kekuatan dan mujizatnya. Apa yang terjadi saudara? Setelah operasi, setelah lakukan, dia bisa melihat. Bukan oleh dokter yang hebat, bukan oleh profesor, guru besarnya dari dokter ini. Tetapi Tuhan bisa memilih seorang dokter. Tuhan bisa memilih seorang pendeta yang biasa. Tuhan bisa memilih seorang pastor biasa. Tuhan bisa memilih orang jemaat biasa untuk berdoa. Di mana Tuhan mau seseorang itu yang dipakai, itulah saudara. Contoh-contoh begitu banyak. Saudara melihat itu bagaimana yang terjadi. Ada seorang pendeta dalam pergumulan yang berat. Ketika dia ditekan harus melakukan sesuatu yang gak mungkin. Dia berdoa. Akhirnya Tuhan bicara. Panggil seorang itu. Orang itu orang biasa. Biar dia yang berdoa. Ketika orang itu berdoa terjadi mujizat. Bukan melalui pendeta ini, saudara.
Tetapi saya katakan Tuhan yang buat semuanya. Oleh sebab itu hari ini jangan saudara memberhalakan manusia. Saudara boleh cari yang terbaik, pendeta yang terbaik, dokter yang terbaik, tapi tetap berlututlah kepada Tuhan. Saya ingin supaya saudara kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kalau selama ini kami tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan pikiran kami, saya mencari orang-orang yang menjadi berhala kami, yaitu orang-orang yang kami pandang hebat, kaya, pandai, yang terpandang, yang mampu. Kami lupa Tuhan, bahwa Engkau bisa memilih seseorang. Bahkan orang yang rendah sekalipun Engkau bisa angkat. Kami kerap kali memandang rupa, kami memandang juga kedudukan, kami lupa memandang Tuhan. Hati Tuhan biar ada di mana, disitulah kami ingin mencari itu. Ketika Engkau mempunyai hati di Daud, maka disitulah Tuhan kami juga ingin di tempat itu. Bapa di surga, biar setiap saudara kami yang sakit dalam pergumulan, dalam setiap masalah, boleh dikuatkan dan kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekarang kita lihat, yaitu di dalam ayat yang keempat, sampai dengan ketujuh. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Mari kita ulangi ayat 4 sampai dengan 7, dan Bapak, Ibu, Saudara kita baca bersama-sama. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Di sini saudara, melalui ayat seperti ini, kita harus belajar mengucap syukur. Karena apa? Murka Tuhan itu sesaat saja, tapi murah hatinya sepanjang umur kita. Mungkin malam hari kita menangis, kita sedih, tetapi besok kita sorak-sorai. Mungkin minggu ini kita sedih, kita stres, tetapi akan datang selanjutnya kita akan sukacita. Karena apa? Tuhan menaruh kita di tempat yang kokoh sekali. Sehingga kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah persoalan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur juga atas kesulitan, persoalan yang saya hadapi sendiri di masa pandemi. Saya tidak bersyukur dengan kesulitan saudara. Saya tidak bersyukur dengan masalah saudara. Karena setiap orang punya masalah. Saya bersyukur atas apa yang saya alami sendiri. Sebagai seorang pendeta, di mana bulan 3 tahun 2020 sampai sekarang tahun 2021, hampir 1,5 tahun saya hidup sendiri, saya mesti masak sendiri, cuci sendiri, saudara ya atur sendiri. Belum saya harus rekaman khotbah, di mana ini saya anggap satu momentum. Sehingga selama 1,5 tahun, hampir setiap hari saya khotbah 5-6 kali. Melalui rekaman, melalui gereja, belum yang lain-lainnya. Justru ini satu momentum. Sampai saya membuat yang namanya juga di dalam rekaman itu teologi. Itu nggak mudah. Sampai satu momentum yang luar biasa. Sebenarnya saya bisa pulang ke Singapura, kayak saya tinggal di Singapura. Ada istri anak saya di sana.
juga ada gereja di sana. Saya di Surabaya juga ada gereja, di Jakarta juga ada di gereja, di Australia ada gereja, di Amerika ada gereja, saudara di China ada gereja, di Afrika ada gereja, di mana kami punya cabang di sana. Tetapi apa yang terjadi? Saya bisa pulang ke Singapura. Saya paling cuma di karantina 5 hari, ada peraturan 2 minggu, dan kemudian saya di sana saya bisa divaksin gratis. Mungkin vaksinnya Pfizer yang dikejar-kejar orang, Moderna dan sebagainya. Tapi saya tetap bertahan di Surabaya. Walaupun saya bisa terbang, ada kesempatan kumpul istri anak, tapi saya tidak mau. Jemaat-jemaat yang saya layani ini saya tinggal, saudara. Terus saya bilang, oh saya di sana ya, ada ini anak istri saya, nanti saya Zoom. Bisa nggak apa-apa. Tapi justru di sini saya ikut vaksin Sinovac, saudara, saya tetap melayani. Bahkan saudara tahu sendiri, ketika mulai bulan 7 tahun 2021, mulai COVID varian Delta yang begitu ganas dan cepat menular, saya terkejut juga. Maka saya ambil keputusan seluruh sumber daya gereja yang ada di luar negeri di Indonesia, semuanya dari gembala sampai ke jemaat, mulai bikin yang ketua-ketua komsel sama dengan koordinator sama gembala, bikin sistem. Yaitu kalau ada jemaat yang sakit di komsel itu langsung dilayani, didoakan, ya dikasih makanan-makanan yang mentah kalau dia bisa masak. Kalau nggak bisa masak, kita kasih makanan jadi, kita yang masakkan. Terus kita kasih vitamin, kita kasih obat-obatan dasar. Kalau sampai dia pergi ke dokter dan obat-obatan kosong, karena semua berebut obat-obat di apotek, sehingga kosong, kita akan upayakan carikan. Saudara, itu yang kita kerjakan. Seluruh sumber daya gereja kita gerakkan, saudara. Ada kurang lebih 60 komsel untuk seluruh Indonesia, kita gerakkan semua. Mendata satu-satu jemaat. Dan akhirnya kita kirim makanan-makanan. Saya sendiri juga membantu mengirim makanan ke bagian orang-orang yang isolasi mandiri. Karena saya berpikir begini, daripada saya yang diisolasi, mendingan saya yang membantu mengirimnya. Saya tetap menjaga jarak, saya tetap pakai protokol kesehatan. Saudara, saya juga tidak berani istilahnya yang meremehkan, tidak. Tapi saya juga tidak boleh berkelebihan takut. Tetapi saya harus ada sistem aturannya. Setiap pagi saya doa, baca firman, saya masak, saudara. Saya cuci sendiri, siang saya ke supermarket. Terus saya kirim-kirim makanan. Sore saya masih cari-cari obat-obatan. Ada orang yang butuh vitamin, saya kirimkan Gojek, saya kirim juga. Mungkin ada yang lain-lain makanan. Terus saya masih sore lagi rekaman dan sebagainya. Saya bisa tinggalkan Singapura. Dan kalau saya di Singapura, saudara, saya bisa. Makanya ketika ada teman berkata, Pak, ayo ke Singapura sama saya, karena dia juga punya keluarga di Singapura. Saya bilang nggak bisa, saya punya jemaat di sini. Loh, itu kan ada jemaat juga, ada istri anakmu. Di situ ada jemaat, tapi ada istri saya menggembalakan sama anak saya. Saya tetap di sini, ayo barengin saya dong, supaya kita isolasinya bersama-sama di hotel karantina. Dan nanti di situ 2 bulan supaya nggak bosan, nggak bisa. Walaupun mau dibayar, mau diapain, saya nggak bisa. Walaupun di sana suntik Pfizer gratis, saya tetap Sinovac, saya nggak masalah. Karena apa yang Tuhan berikan kepada saya dengan iman, saya yakin saudara pasti jadi. Jangan sampai apa yang disediakan kita nggak ambil, terus kita minta yang nggak disediakan. Berarti iman kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada sesuatu pikiran kita yang tidak ada kita harapkan. Tapi untung puji Tuhan di teman-teman kita semua gereja, jemaat, semuanya ya apa yang ada di Indonesia diambil. Baik itu namanya saudara ya AstraZeneca maupun Sinovac, tidak ada yang kejar-kejar sampai Pfizer, Moderna, tidak ada. Karena kita tidak memberalakan orang, tidak memberalakan obat. Itu sama-sama sudah diselidikin supaya kita tidak membuat jemaat bingung. Karena apa? Nanti jemaat bisa bingung. Jangan ini, padahal nggak ada, saudara. Nanti dia mati. Apa yang ada? Dengan iman itu akan menjadi lebih hebat. Apa yang bagus yang nggak ada? Kalau nggak ada iman, habislah kita. Bukankah makanan kita juga ada makanan yang memang tidak suci? Tetapi dengan iman kita doakan menjadi suci, menjadi kudus. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, jangan sampai saudara memberalakan sesuatu. Ada teman juga yang berkata, ayo
Sudahlah, saya tidak mau juga saudara. Saya tahu ada orang berkata, ayo Pak ke Amerika, sekalian kita ada namanya, apa namanya itu, liburan ya. Liburan sama vaksin Pfizer. Aduh, kok jauh. Mengapa situasi sulit saya mesti meninggalkan jemaat? Saudara, apapun alasannya nggak bagus. Jadi saya tetap di Surabaya, saya tetap melayani, saudara. Dan saya tahu kapan saya waktunya pulang. Saya tidak ada pikiran pulang. Saya cuma, Tuhan, apa yang saya kerjakan? Momentum. Akhirnya Tuhan beritahu saya, kapan waktunya saya pulang. Saya tahu, Tuhan sudah kasih tanda-tandanya. Tapi kalau Tuhan nggak kasih tandanya, saya nggak akan berpikir mau pulang. Tetapi saudara, bukan maksud saya tidak ingin pulang, bukan. Maksud saya tugas harus selesai dulu. Ini situasi jemaat itu tidak ada gembalanya. Kalau saya pergi, bagaimana bisa mereka bisa tercerai-berai. Bahkan kita mulai mendata jemaat yang susah, yang nggak ada asuransi, yang nggak dibantu pihak ketiga, kita mulai bantu. Untuk apa? Ya kita rembeskan uangnya, tapi ada maksimalnya, bukan untuk rumah sakit, untuk obat-obatan. Ini satu momentum, saudara, momentum yang besar sekali. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Satu kali lagi saudara. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, perkasa perbuatanmu. Hidupku. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, biar setiap hati, setiap pikiran boleh melekat kepada Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan tidak memberhalakan yang lain. Supaya hati kami tidak terpaut dengan sesuatu di dunia ini. Biar hati kami terpaut oleh Tuhan. Apapun yang Kau sediakan bagi kami syukuri Tuhan. Karena Kau meletakkan kami di atas batu, di atas gunung batu yang kokoh. Sehingga kami bersyukur kepadamu. Biarlah setiap kami, saudara kami yang sakit punya persoalan. Mungkin mereka hidup seadanya. Mereka tidak bisa membeli obat yang mahal. Mereka tidak bisa ke rumah sakit karena penuh. Mereka tidak bisa membayar ventilator dan sebagainya. Tetapi dengan iman, walaupun apa yang seadanya alat, obat yang seadanya kami berusaha tapi tidak mendapat. Tapi iman bekerja lebih daripada itu.
Oleh sebab itu biar iman kami semua bangkit di dalam nama Yesus Kristus. Biar setiap kami boleh melihat ini momentum Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan boleh melayani. Kami boleh mengucap syukur. Ketika yang tidak sakit boleh melayani, yang sakit boleh belajar memberikan persembahan kepada Tuhan, ucapan syukur. Supaya tubuh mereka boleh disembuhkan, dipulihkan dengan iman mereka. Juga di samping itu Tuhan, apapun yang orang beri, dokter beri, rumah sakit beri, tetapi Tuhan Engkaulah satu-satunya menentukan kami semuanya. Segala persoalan, masalah, tantangan, biar hari ini juga Engkau angkat Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita lihat dulu Mazmur pasal 30, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-10. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Dari sini kita melihat, yaitu doa. Saudara, dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku, tolong. Jadilah penolongku. Luar biasa. Dengarkan doaku. Jawablah aku, Tuhan, Engkaulah penolongku. Berani enggak saudara berkata begitu? Dengarlah doaku, jawablah aku, Tuhan, Engkaulah penolongku. Siapa yang penolong kita? Tuhan. Siapa yang menjawab doa kita? Tuhan. Saya ingin supaya jemaat gereja itu menjadi dewasa. Boleh datang ke pendeta untuk didoakan, tapi gak perlu merengek-rengek, gak perlu memaksa. Karena itu kalau memaksa harus ini, saudara, mungkin ya ada waktunya seperti itu, silakan. Karena kita dikasih logika berpikir yang baik. Tapi tidak selamanya demikian. Tetapi saudara harus menjadi dewasa, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Memang kerap kali sekali-sekali kita lemah, kita perlu dukungan doa, oke, gak masalah saudara. Tetapi yang pasti saya ingin membangun jemaat ini sebagai pasukan yang memang dekat dengan Tuhan. Supaya mereka bukan hanya berdoa saja, tapi mereka menjadi jawaban doa bagi orang lain. Contoh-contoh, saya tidak sakit COVID. Ya, saya tidak minta seperti itu. Saya punya rekan 5 yang dekat dengan saya selama kurang lebih ya 1 tahun lebih. Kumpul, duduk sama-sama, ngopi, duduk sama-sama. Karena kita tidak mau kumpul terlalu banyak orang. Akhirnya 5 ini kena positif. Positif semuanya. Tetapi saudara, Tuhan masih tolong saya. Padahal kita masih kumpul, waktu dia kena, saudara, kita nggak tahu. Begitu besok dia bilang, loh kok sudah demam? Waduh, kita mulai gimana Tuhan? Tetapi yang penting usia olahraga, makan cukup, tidur cukup, beriman. Ya kita tidak boleh sampai stres saudara. Ya mungkin kita juga jaga-jaga apa yang bisa, kena matahari, pokoknya kita ikutin. Tetapi tetap kita nggak boleh stres. Kita tetap percaya, kita tetap jaga-jaga jarak dan semuanya. Luar biasa. Dan saya akhirnya bukan berdoa minta sembuh. Pasti teman-teman saya yang tidak berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Saya yang menjadi bagian doa dari jawaban mereka. Yaitu bagaimana saudara? Dia berdoa, Tuhan tolonglah aku. Tuhan pasti menolong dong. Caranya bagaimana? Ya melalui orang. Dan kebetulan saya gembala, Tuhan suruh datang. Tapi tidak langsung bersentuhan, jarak 1-2 meter. Kita kasih dia makanan untuk 1 hari, 2 hari, supaya mereka jangan kecapean masak. Tapi saya bilang, kalau kamu nggak kecapean masak, kan kamu nggak bisa ke supermarket, nularkan orang lain. Ya saya kasih makanan jadi, tapi ingat jangan tidur terus. Kalau kamu tidur nanti kamu lemah. Jadi jangan kamu kerja keras, jangan stres, jangan telat makan, jangan kurang tidur. Yang penting ya kamu ada kegiatan ringan. Supaya apa? Supaya tubuh darahmu itu mengalir dan belajar juga lah mengucap syukur. Saudara, saya menjadi bagian dari jawaban doa mereka.
Saya masakan, saya kasih vitamin, saya kasih obat-obatan. Saya telepon teman saya dari Singapura. Bagaimana Pak? Pak Fengki, teman-teman, oh saya punya kenalan. Saya obat ini bagus sekali untuk supaya membersihkan paru-paru. Dia korbankan uang jutaan, kirim saya bagi-bagi. Saudara, ada teman bilang, Pak Pendeta, ada enggak obat-obatan? Kelihatannya mereka enggak dapat obat-obat di dokter karena kosong. Kebetulan dia punya rumah sakit. Pak Fengki butuh apa? Saya butuh ini, saya kasih 4 paket Pak. Apa yang dia butuhkan ini dikasih, saya kirim saudara. Luar biasa sekali, saya menjadi bagian dari ucapan doa. Tuhan, saya mendoakan mereka juga. Ketika mereka sakit, saya kirim, saya nggak bisa datang ke kamarnya. Tapi melalui media, melalui video handphone ini, saya kirim ke dia. Bahwa saya berdoa untuk dia. Saya kirim makanan tanda hadirnya, Tuhan, perhatiannya. Saudara, saya menjadi bagian dari ucapan doa. Mungkin dia bilang, aku stres Tuhan, aku bingung. Saya yang memberikan firman-Nya. Saya menjadi bagian dari ucapan doa mereka. Saudara, oleh karena itu hari ini, jikalau engkau punya masalah, engkau berdoa silakan. Tetapi jangan lupa, setiap umat Tuhan harus menjadi bagian dari ucapan doa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa dulu. Kau memberkati, Kau menyucikan hati pikiran kami. Kau memberi kekuatan kemenangan. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini Engkau mengajar kami ketika kami Tuhan bukan sebagai seorang pasien, bukan sebagai seorang korban atau yang masalah, tapi kami menjadi bagian jawaban dari teman-teman kami yang membutuhkannya. Mungkin kami punya masalah sendiri, tetapi pasti orang lain Kau kirim, bahkan Engkau sendiri kirimkan malaikatmu, bahkan Rohmu sendiri untuk menjadi bagian dari jawaban doa kami. Oleh karena itu Tuhan, biar setiap umat jemaat dimanapun yang mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka bukan hanya berdoa-berdoa, tetapi mereka juga menjadi bagian dari jawaban doa orang tuanya, anaknya, saudaranya, jemaatnya, pendetanya. Mungkin pendeta berdoa supaya jemaatnya baik, supaya jemaatnya tidak mengkritik, tidak terlalu banyak usul, tidak banyak ini. Ketika kita diam semuanya sudah menjadi bagian. Mungkin jemaat berdoa supaya pendetanya ini jangan nganggur, jangan malas. Pendetanya mulai bergerak, jawaban doanya sudah terjadi. Demikian anak dengan orang tua dan semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita lihat ayat ke-11 dan ke-12. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Ayat 11 lagi kita baca ulang. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kita yang meratap, Tuhan telah rubah menjadi yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Tuhan rubah semuanya. Ratap menjadi tarian, kabung menjadi sukacita. Ayat 12. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Dari sinilah saudara, kita mau tidak boleh berdiam diri. Kenapa? Karena Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu terjadi, ketika saudara mengalami duka cita, ratap tangis, Allah terus bekerja untuk mengubah menjadi tari-tarian. Ketika engkau berkabung, Tuhan bekerja terus. Dia tidak pernah tidur, sehingga dia mengubah menjadi sukacita. Oleh sebab itu, aku tidak mau berdiam diri, duduk diam menanti. Tapi aku mau menjadi bagian, supaya orang-orang yang duka cita boleh dihiburkan, orang yang lemah boleh dikuatkan. Aku boleh memberikan orang ketenangan. Aku boleh memberikan orang kedamaian. Aku tidak mau berkelahi lagi. Aku tidak mau lagi ada perdebatan. Aku tidak mau menyakiti hati orang lain. Aku mau bekerja. Aku tidak mau berdiam diri. Aku ingin menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Saudara, itulah yang harus kita pikirkan. Karena Tuhan berjanji dalam hidup kita. Dan Dia akan menolong kita. Mengubah ratap kita menjadi tarian, mengubah kabung kita menjadi sukacita. Dia berjanji dan Dia bekerja. Kita pujikan satu pujian.
Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Hanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sanggup terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kau kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi saudara hari ini, amin. Bagi saudara yang hari ini membutuhkan doa, percayalah saudara, ketika engkau selesai ibadah ini, engkau bisa berdoa sendiri. Ketika engkau susah, dekapkan kedua tanganmu. Ketika engkau sakit, dekapkan tanganmu bagian yang sakit. Percayalah, punyalah iman. Jangan memberhalakan seseorang ataupun yang lain. Tuhan Yesus memberkati.